Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhina muallimina rabbana la hadratin Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid dhullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dham. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, segenap para ustaz, para hujjat, jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Pembahasan terakhir kita kemarin adalah tentang ta'ziyah. Ta'ziyah yang artinya menghibur atau memberikan nasihat kesabaran. Ini selesai di hari ketiga. Karena biasanya sesudah lewat hari ketiga, orang yang ditinggal mati itu udah hilang sedihnya. Nah di kita ini berlaku tradisi sampai hari ke-7. Ketemu lagi hari ke-15 ya, 15, ketemu lagi 40, dan ketemu lagi nanti biasanya haul atau tahun. Pendak, kalau orang Jawa bilang pendak 1 tahun atau pendak 2 tahun dan seterusnya. Nah ini dalam rangka mendoakan mayit atau mendoakan almarhum dan almarhumah. Pada bab berikut ini kita akan membaca tentang ziarah kubur. Kalau takziah dilakukan di rumah, mendoakan dari rumah untuk almarhum dan almarhumah. Nah ini kita mendoakan langsung kita datang ke kuburan, langsung kita datang ke makam, ke makbaroh saudara-saudara kita, kerabat kita. Dan ini hadirin, orang yang kita datangi atau kita kunjungi, ahli kubur dari keluarga kita, ini sangat senang dengan kedatangan kita. Sama halnya kalau ditengokin ketika waktu hidup. Saya ditengokin sama Ustaz Zaini, senang banget. Pasti bawa-bawaan itu. Regal-regal mah ada ya. Regal kongguan maksudnya. Kopi ada. Pasti senang banget. Ketika hidup itu senang dikunjungi, ketika hidup senang ada saudara-saudara yang datang. Begitu juga ketika meninggal di alam barzah, orang-orang yang meninggal ini juga senang atas kunjungan kita orang-orang hidup. Sangat senang, terutama orang-orang yang memang dia saat hidupnya itu dia suka kumpul bareng sama dia, bareng-bareng sama-sama ngaji, sama-sama ya silaturahim atau sekedar ngobrol-ngobrol dan ngopi-ngopi aja. Nah begitu datang itu sangat senang dengan kunjungan kita orang-orang yang hidup. Maka ziarah kubur ini dijadikan satu pembahasan dalam pasal berikut ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun fi ziyaratil quburi. Ini adalah sebuah pasal dalam ziarah kubur, menerangkan tentang ziarah kubur. Akhrajal Aqili an Abi Hurairah qala Abu Razin, ya Rasulullah, berkata sahabat Abu Razin, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna tariqi 'alal mauta,
sesungguhnya jalanan aku lewat dari rumahku ke sini, pulang juga dari sini ke rumahku, ini jalananku ini adalah thariqu 'alal mauta, itu adalah tetap di atas orang-orang yang meninggal, maksudnya pasti lewat kuburan. Fahalli kalamun atakallamu bihi idza marartu 'alaihim, apakah ada untukku satu ucapan yang bisa aku ucapkan ketika aku melewati mereka, melewati ahlul kubur. Qala, bersabda Rasulullah, qul assalamualaikum ya ahlal kubur, katakanlah wahai Abu Razin, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin, keselamatan atas kalian wahai penduduk kubur, baik orang muslim laki-laki dan orang mukmin laki-laki. Antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun, kalian bagi kami itu orang yang mendahului dan kami bagi kalian orang yang akan mengikuti. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah termasuk orang yang akan menyusul. Lahik itu menyusul. Qala Abu Razin, kemudian bertanya lagi Abu Razin, sahabat Nabi ini, hal yasma'una, apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Qala, menjawab Rasulullah, yasma'una wala yastati'una ayyujibu, mereka mendengar tapi mereka tidak bisa memberikan jawaban. Ai jawaban yasma'uhul hayyu, jawaban yang bisa didengar oleh orang hidup. Qala, berkata lagi, bersabda lagi Rasulullah, ya Abu Razin, wahai Abu Razin, ala tardo antarudda alaika bi'adadihim al malaikah, apakah engkau tidak suka, tidak ridho apabila menjawab kepada engkau bi'adadihim dengan jumlah atau bilangan ahli kubur, menjawab al malaikatu, siapa malaikat, apakah engkau enggak senang kalau malaikat kemudian mendoakan engkau atau menjawab salammu sejumlah ahli kubur yang ada di makam itu. Ini hadis tentang ziarah kubur. Yang pertama di sini adalah hadis sahabat yang namanya Abu Razin. Sahabat Abu Razin itu kalau datang kepada Rasulullah itu pasti ngelewatin kuburan. Di sini ada yang berangkat dari sini lewat kuburan. Lewat kuburan pasti. Nah, kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian ya Rasulullah, saya ini jalanan saya ini pasti ngelewatin orang-orang meninggal. Ada nggak kira-kira ucapan yang perlu saya ucapkan kepada mereka? Kata Rasulullah, udah Abu Razin, kalau lewat kuburan ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin, selamatan untuk kalian wahai penghuni kubur, orang-orang mukmin maupun orang-orang muslim. Harus ada minal mu'minin wal muslimin, karena ini doa saudara. Kalau tidak ada itu, maka kita berarti mendoakan orang yang non muslim. Maka doa hanya untuk orang muslim. Doa untuk orang meninggal itu hanya untuk orang muslim yang sudah meninggal atau muslim perempuan. Pokoknya untuk orang yang sudah meninggal itu kita hanya boleh mendoakan orang-orang Islam saja. Tapi kalau untuk orang hidup, boleh kita mendoakan orang hidup, meskipun non muslim boleh. Ada tetangga kita doain mudah-mudahan tokonya laku, boleh. Bagus lagi kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Boleh, kalau mendoakan orang non muslim yang masih hidup boleh. Tapi orang yang non muslim yang sudah meninggal nggak boleh kita doain. Apalagi disolatin. Sholat itu kan doa, nggak boleh disolatin. Kalau kita ini gimana Ustaz, dimintain nyolatin? Ya sholat aja, sholat asar kayak depan dia. Sholat asar. Dulu Mbah Bishri itu pernah diminta sholat jenazah orang Cina non muslim saudara. Nah kemudian ketika itu, ayo santri yang belum sholat asar siapa, kata Mbak Bishri. Yang belum sholat asar, ayo ikut sholat. Akhirnya Mbak Bishri waktu itu sholat di rumahnya Cina ini bapakmu taruh di belakang aja ya. Jadi jenazahnya taruh belakang. Nah Mbak Bishri kemudian sama santri sholat asar di rumah Cina itu. Nah Cina ini rada pinter nih, Mbak Bishri, kok itu mayat saya kok taruh belakang ya? Taruh belakang. Biasanya kan bukan ditaruh depan ya. Itu kan yang udah tahu jalan. Bapak kamu belum tahu jalan, belakang aja katanya. Jadi sholat asar biasa. Kalau sholat jenazah mendoakan Allahumma gfirlahu warhamu nggak boleh. Haram kita mendoakan non muslim yang sudah meninggal. Kalau ada orang non muslim wafat di satu daerah RT lah gitu. Nah kita ngeri yang bantu
secara muamalah itu belum dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Dari masyarakat ya. Boleh, kalau hanya sekedar untuk mengucapkan bela sungkawa ya. Bantu yang lain lagi. Iya, boleh. Bantu, kemudian kita menasihati kesabaran, sabar ya, itu misalnya. Mendoakan juga boleh, mendoakan yang hidup tapi ya, mendoakan yang hidup. Ya, mudah-mudahan ada gantinya lagi nanti, boleh. Boleh kalau mendoakan yang hidup, tapi mendoakan yang mati nggak boleh. Begitu juga untuk orang-orang non-muslim yang sudah untuk orang-orang non-muslim, maksudnya jenazah atau mayit yang non-muslim, maka kita nggak boleh assalamualaikum. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Yang muslim ayam mu'minin aja yang kita berikan salam. Ini hadis sahabat Abu Razin. Ini sahabat tanya tapi ngejar terus. Emang dengar ya Rasulullah? Lalu tanya loh. Emang dengar ya Rasulullah? Orang-orang itu emang dengar orang meninggal itu. Sabda Rasulullah, sesungguhnya mereka itu mendengar, tapi mereka tidak memberikan jawaban yang bisa didengar oleh orang hidup. Jawab nggak? Jawab. Kabur orang kalau boleh dengar. Oh banyak banget. Ada yang udah puluhan tahun di situ kan suaranya udah beda. Dan yang mendengar itu hanya para malaikat, dan hanya yang tahu itu hanya para malaikat dan Allah. Malaikat nanti yang memberikan balasan jawaban itu kepada kita sejumlah ahli kubur yang kita kirim salam. Satu bungur itu makam bungur. Saat makam bungur satu bungur kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Semuanya jawab. Cuma nggak ada yang bisa dengar orang hidup. Termasuk jin aja nggak dengar, Pak. Kalau jin dengar kabur juga, jin takut. Segitu banyaknya segitu tuanya juga yang udah dikubur di situ udah puluhan tahun, ratusan tahun, itu bisa jawab. Jamaah rahimakumullah, memang menurut Imam Ibnul Qayyim diantaranya menyebutkan berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam hadis dan juga dalam Al-Quran bahwa arwah atau ruh-ruh orang meninggal itu Allah simpan atau Allah tempatkan di sebuah tempat yang namanya Illiyun atau Sijjin. Illiyin atau Sijjin. Kalau arwah orang-orang baik itu adanya di Illiyin. Kalau arwah orang-orang buruk ini adanya di Sijjin. Dan ini dengan kehendak Allah, kalau Allah menghendaki pada waktu-waktu tertentu, ini arwahnya Allah kembalikan ke jasad yang ada di dalam kuburnya itu. Kalau sudah selesai pertanyaan kubur atau fitnatul qabr udah selesai semua, itu nanti dikumpulkan di satu tempat yang bagus-bagus, dikumpulkan di tempat yang namanya Illiyin, yang buruk di Sijjin. Nanti sesuai waktu yang Allah kehendaki Allah balikan lagi. Nah bedanya kalau dalam tempat yang namanya Illiyin, kenikmatannya kenikmatan rohani aja, kenikmatan rohani. Begitu juga di tempat yang namanya Sijjin, untuk arwah yang buruk-buruk ini juga kenikmatannya kenikmatan rohani saja. Tapi kalau sudah dikembalikan ke jasad, kenikmatan jasad juga ada mereka. Untuk yang mendapatkan nikmatan maka ada kenikmatan jasad. Jadi bagaimana? Ya nerima kiriman-kiriman Fatihah kita berupa makanan. Di sana makanan. Bentuknya sesuatu. Mereka itu orang-orang yang sudah meninggal ini mendapat rizki juga dari Allah. Semuanya mendapat rizki, cuma tidak seperti rizki yang kita ketika hidup enggak. Mendapat rizki dari kiriman-kiriman doa kita, ya, kemudian bacaan-bacaan Al-Quran dari sana family menerima kiriman. Nah orang-orang yang buruk begitu juga menerima adab atau siksa, jasadnya menerima juga. Ketika satu waktu Allah kembalikan di situ. Jadi ada memang waktu-waktu tertentu yang Allah kehendaki untuk kembali lagi ke jasadnya. Tapi tempatnya secara umum tempatnya itu adanya di Sijjin atau di Illiyin ini. Nanti satu waktu Allah kembalikan. Demikian juga ketika menjawab salam, itu Allah balikin di situ lagi. Allah balikan ke jasadnya dan Allah balikan jasadnya dan Allah izinkan untuk menjawab salam kita itu. Ini sedikit tentang arwah, keadaan ruh orang yang sudah meninggal itu ada satu waktu memang Allah izinkan untuk kembali di situ. Jamaah rahimakumullah, ada beda juga.
untuk arwah yang memang mahbusah, arwah-arwah yang memang tertawan, jadi nggak bisa kemana-mana. Begitu ada di kubur, ya udah di kuburan aja, udah nggak bisa kemana-mana. Tapi menerima kunjungan. Kalau kita datang dia senang. Ya gimana sih kayak orang nggak bisa kemana-mana, tapi menerima kunjungan, senang nggak? Ditengokin di rumah sakit gitu ya misalnya, atau di tahanan ditengokin, dibawain makan, kan senang juga. Senang. Ini arwah orang-orang yang memang tertawan, tidak bisa. Tapi untuk arwah orang-orang yang memang Allah bebaskan, orang-orang soleh misalnya, ini saling mengunjungi arwah orang-orang soleh saat nanti dengan izin Allah, ketika Allah kembalikan ke jasadnya, ini saling mengunjungi. Jadi ada murid atau ada santri yang anak orang soleh, ya, kemudian ketemu lagi dengan gurunya di sana di alam kubur, saling mengunjungi. Kalau mau ngaji lagi di sana. Ngaji lagi. Kalau kebiasaannya dulu di sana zikir bareng, zikir lagi di sana. Ya ada juga hidangan-hidangan di sana. Arwah orang-orang yang sudah meninggal itu demikian, yang memang Allah tidak tahan atau tidak jadi tahanan, itu saling mengunjungi. Jadi memberikan kunjungan, kadang ke tempat ini, kadang ke tempat yang lain, ke tempat gurunya, saling mengunjungi. Sesuai dengan sahabatnya ketika dia waktu hidup. Rafiq misalnya fir rafiqil a'la, kalau Rasulullah fir rafiqil a'la masiddiqin. Kalau Rasulullah rohnya bersama orang-orang yang tinggi kedudukannya. Nah kita ya juga sesuai dengan ya, nanti ini kita sesuai dengan persahabatan kita atau pertemanan kita ketika kita hidup. Pendek kata, almarhum ma'aman ahabba. Orang itu bareng sama orang yang dia sukai. Dulu dia sukanya sama teman-teman ngaji, nanti di sana ketemu lagi sama teman-teman ngaji. Ya. Dia senang ketemunya sama guru-guru ngaji, sama kiai-kiai, nanti ke sana ketemu lagi sama guru-guru ngaji, sama kiai juga. Ini untuk ruh arwah-arwah yang memang tidak tertawan, saling mengunjungi di sana. Kemudian pada hadis berikut ini wabnu abid dunya wal baihaqi, dan mengeluarkan Ibnu Abid Dunya dari Imam Baihaqi. Imam Ibnu Abid Dunya dan Imam Baihaqi mengeluarkan an Muhammad bin Wasi dari sahabat Muhammad bin Wasi. Qad balagani annal mauta ya'rifuna bizwarihim. Telah sampai berita kepadaku bahwasannya orang-orang meninggal itu mengetahui terhadap orang-orang yang mengunjung mereka, mengetahui yaumal jumati, di hari Jumat, wa yauman qablahu, dan sehari sebelumnya, maksudnya Kamis, wa yauman ba'dahu, dan sehari sesudahnya, dan hari Sabtu maksudnya. Ini sahabat yang namanya Muhammad bin Wasi mendengar bahwasannya telah sampai kepadaku sebuah hadis, orang-orang meninggal, kata Rasulullah, ini senang dan mengenal orang-orang yang mengunjungi dia di hari Jumat atau sehari sebelum Jumat, Kamis maksudnya Pak, atau sehari sesudah Jumat, Sabtu. Karena dua hari ini, hari Kamis ini ikut jadi mulia karena dekat dengan Jumat. Begitu juga hari Sabtu ikut jadi mulia karena dekat dengan hari Jumat. Kita kalau mau ziarah ke orang tua kita 3 hari itu, Jumat, kalau nggak Jumat, Kamis. Kalau nggak Kamis, Sabtu. Yang jelas-jelas itu Jumat. Dan yang hadisnya pernah saya baca sampai juga itu hadis dari Rasulullah, itu Sabtu. Sabtu juga bagus. Itu untuk ziarah atau mengunjungi kuburan sana kita, orang tua kita, kerabat kita di 3 hari itu. Itu bagus. Dan kenal saudara. Kenal alul kubur yang kita kunjungi ini sangat senang dengan kedatangan kita. Wal Baihaqi an Muhammad ibn Nu'man mursalan, man zara qabra abawaihi aw ahaduhuma fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba birran. Siapa orang dari Muhammad bin An-Nu'man bahwasannya Rasulullah bersabda, siapa orang yang menziarahi atau mengunjungi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya dalam hari Jumat, di hari Jumat, ghufira lahu, maka orang itu akan diberikan ampunan, wa kutiba birron, wa kutiba, dan dicatat kunjungan itu birron sebagai satu kebaikan.
Orang yang mengunjungi kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tua yang sudah meninggal di hari Jumat, maka akan Allah ampuni. Jadi bacaan yang kita sebutkan atau kita wiridkan di depan kubur, ini kan kita sebut Allahumma ausil sawabama qara'nahu. Ya Allah, berikan, sampaikan apa yang sudah aku baca, pahalanya sampaikan kepada almarhum bapak saya, pada almarhumah ibu saya misalnya. Jadi pahala yang kita baca ini buat almarhumah. Nah kita gimana? Kita dapat ampunan. Kita nggak dapat pahala dari bacaan nggak apa-apa, dapat ampunan dari Allah. Gimana nggak enak itu? Iya, dua-duanya dapat, menang banyak kita. Orang tua kita dapat juga, kitanya juga dapat ampunan. Allah catat sebagai sebuah kebaikan untuk orang yang mendoakan orang tuanya atau mengunjungi orang tuanya ziarah kubur. Waruwiya, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa sungguhnya beliau bersabda, ana summa yakunul mayyitu fi qabrihi idz zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Sesuatu yang paling menyenangkan, sesuatu yang ana summa yakunu, sesuatu yang ada. Siapa al-mayyitu? Ana sumaya yakunu, sesuatu yang paling menyenangkan. Yakunul mayyitu, yang ada siapa al-mayyitu, mayit fi qabrihi, di kuburnya. Sesuatu yang paling menyenangkan mayit dalam kuburnya itu adalah idza zarahu man kana yuhibbu fid dunya, ketika mengunjungi dia orang yang menyintai, yang dia cintai di dunia. Sabda Rasulullah, perkara atau sesuatu yang paling disukai, yang paling menghibur ahlul kubur itu adalah ziarahnya atau kunjungan orang-orang yang si ahlul kubur itu senang. Orang tua kita kan senang sama kita, kita datang senang banget. Guru kita senang sama kita, kita datang senang banget. Itu yang paling membuat terhibur kunjungan dari orang-orang yang dicintai oleh ahli kubur. Jamaah rahimahullah, ini hadis ini dan hadis ini nanti adalah merupakan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah setelah Rasulullah memerintahkan ziarah. Memang pernah sebelumnya sabda Rasulullah, inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Memang dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka sekarang fazuruha, sekarang boleh ya, enggak apa-apa. Sekarang silakan kalian mengunjungi kubur. Memang dulu pernah aku larang kalian untuk menziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian. Fa innaha tudzakirukum lil akhirah. Karena sungguhnya mengunjungi kubur atau ziarah itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Sebelumnya Rasulullah melarang orang-orang Islam untuk ziarah kubur. Alasannya pada waktu itu hadirin, ada kebiasaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah ziarah kubur nggak ziarah, tapi main banyak-banyakan orang mati. Itu asbabun nuzulnya alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bener-bener nih orang Arab nih, gara-gara main banyak-banyakan orang mati, bela-belain pada ngitungin kuburan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian mengunjungi kuburan-kuburan. Orang Arab itu jahiliyah dulu punya kebiasaan, mereka bangga-banggaan. Nih di suku gua ini gua nih, moyang gua nih dulu leluhur gua. Nih banyakan mana ya coba? Ya duluan gua, tuaan gua pokoknya begitu. Sampai datang ke kuburan itu hanya untuk membangga-banggakan banyak-banyakan orang mati. Maka Rasulullah melarang satu, jangan. Itu orang jahiliyah perbuatannya, jangan mengunjungi kubur. Nah, setelah keimanan mantap, setelah Islam juga semakin kuat dan sudah hampir tidak ada perbuatan itu, maka Rasulullah membolehkan ziarah kubur. Hadis yang tadi saya sebutkan, inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, sekarang udah saya bolehin kata Rasulullah, maka silakan ziarah, karena sungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Paling tidak kita bisa mengingat bahwa besok saya akan kayak almarhum, besok saya akan kayak almarhumah, dan saya akan ada di dalam tanah ini. Itu mengingatkan akhirat itu demikian hadirin. Kalau yang kita ziarahi orang biasa, kalau yang kita ziarahi orang-orang soleh, selain kita
diingatkan tentang kematian atau tentang akhirat, kita bisa tabarruk, ngambil barokah dari orang-orang soleh. Orang-orang soleh ketika kita kunjungi, ini pasti ikut mendoakan kita, minimal ngaminin. Amin. Kita ziarah misalnya ke Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian kita doa di situ. Doa Allahumma inna nas'aluka keselamatan fid din. Amin. Yang ngaminin wali, Saudara. Kira-kira diterima enggak tuh? Amin. Aminnya Sunan Gunung Jati. Habis itu kita minta lagi, kita mohon tolong lagi, tolong Kanjeng Sunan Gunung Jati doain saya misalnya. Saya doakan, saya mintakan kepada Allah. Jadi yang kita minta tetap Allah. Cuma yang kita mintain tolong adalah yang kita ziarahi. Mohonkan kepada Allah, mintakan kepada Allah supaya hajat saya hasil. Nanti kalau beliau berkenan, kemudian beliau mohonkan, ya Allah, ini yang barusan ziarah pengennya ini, tolong kau kabulkan. Para wali bisa kita ambil barokahnya. Jadi ada dua manfaat ziarah wali itu. Yang pertama untuk mengingatkan kematian atau akhirat. Yang kedua untuk tabarrukan atau ngambil barokah para wali. Karena para wali itu aminnya aja itu sangat mustajab. Para wali itu bisa ikut mendoakan kita, orang-orang yang mengunjunginya. Dan sama sebagaimana ketika beliau-beliau hidup, hadirin, saat hidup namanya ulama, wali itu pasti menjamu tamunya. Pasti kita disediain makanan. Coba datang ke rumah kiai, kopi-kopi aja ada ya Ustaz ya. Kopi, makanan pasti ada. Nah, kita di sana juga akan dapat jamuan-jamuan itu, terutama jamuan rohani, ketenangan batin kita ketika selesai ziarah. Bagus lagi kalau kabulnya hajat kita. Tetap yang memberikan kabul tetap Allah, bukan yang kita ziarah ini, tapi beliau-beliau ini yang ikut mendoakan. Ini pentingnya ziarah kubur. Setelah orang-orang Islam saat itu kuat imannya, sudah tidak ada kebiasaan orang jahiliyah untuk mengunjungi kuburan, banyak-banyakan orang mati, maka Rasulullah membolehkan ziarah kubur. Bagus. Nah, saya punya rencana ziarah Wali Songo, Ustaz. Ziarah Wali Songo ntar bulan Syawal tahun depan. Insya Allah tahun depan ada ziarah Wali Songo yang sementara udah mulai nabung itu Bungur Al-Huda dan Hifdzul Amal 3 sama malam Kamis. Boleh kalau mau nabung. Boleh kalau nabung, kalau boleh. Nabung setiap ngaji, ya. Setiap ngaji nggak usah banyak-banyak. 20 kalau itu insya Allah cukup. Kalau enggak 50 iya, kalau 50 bisa buat beli oleh-oleh dah. 50 nanti ketemu bulan Syawal, jadi kita biasa tawakuf dulu puasa, nanti bulan Syawal baru ziarah. Karena ziarah pada orang-orang soleh, para wali itu bisa ngambil barokah juga. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah. Wa akhraja Muslimun an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal maqbarah. Sesungguhnya Rasulullah keluar menuju kuburan. Faqala assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Maka Rasulullah membaca salam selamatan untuk kalian daru qaumin mu'minin, yaitu daerah orang-orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sungguhnya kami insyaallah sesuai dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Wa zada Ibnu Sinni an Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ini dengan jalur lain melalui Siti Aisyah, Rasulullah menyebutkan akhir doanya, Allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah jangan engkau halangi kami ganjaran mereka, wala taftinna ba'dahum, dan jangan fitnah kami setelah mereka. Maksudnya jangan fitnah kami setelah mereka dengan melakukan maksiat-maksiat. Maksudnya jangan sampai kami termasuk orang yang melakukan maksiat. Ketika kita lewat kuburan atau ketika kita memang bermaksud ziarah kubur,
saat masuk kita ucapkan assalamualaikum darul qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jawab semua itu saudara. Semuanya jawab. Allah kembalikan arwah atau ruh-ruhnya kepada jasad itu dan jawab salam kita. Cuma kita nggak bisa dengar, yang hidup manusia nggak bisa dengar, jin yang ada di situ juga nggak pada dengar. Yang tahu cuma Allah dan para malaikatnya. Malaikat-malaikat itu bertugas juga untuk menyampaikan jawaban-jawaban ini. Sejumlah ahli kubur yang ada di situ. Kalau di tanah kusir ada berapa yang di sini misalnya ada 200 lebih ya. Itu semuanya jawab. Karena kan memang di Indonesia kan juga udah ada peraturan itu, nggak boleh disatuin antara kuburan muslim dengan non muslim. Nah kalau di sini muslim semuanya itu jawab. Karena kita sudah sebutkan assalamualaikum. Nanti begitu sudah sampai ke kuburan yang kita tuju, ini secara umum kan tadi assalamualaikum. Ketika sudah sampai kuburan yang kita tuju, ini kiblat sininya. Jenazah kan seperti ini. Nah kita madep ke jenazah dulu. Assalamualaikum ya fulan misalnya. Assalamualaikum ya fulan. Salam dulu. Nah habis itu baru kita ke belakang madep kiblat. Baca Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Atau tahlil aja juga nggak apa-apa tahlil. Atau boleh juga Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu juga cukup. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Iya, ausil Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu ila hadal marhum atau hadil marhumah misalnya. Langsung kita udah bisa itu. Wa Ibnu Abi Syaibah Anil Hasan qala man dakhala al-maqabir, siapa orang yang masuk ke kuburan-kuburan, faqala Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal idhamil bakhirah. Nakhirah ini ala shawab nun itu. Ala shawab itu nun. Di Al-Qur'an kan sebutan idhaman nakhirah gitu. Ini nakhirah nun. Allahumma ya Allah rabbal ajsadil baliyah, Tuhannya jasad-jasad yang sudah mengering atau jasad-jasad yang sudah kering, yang sudah busuk, wal idhamin nakhirah, dan Tuhannya tulang-tulang yang sudah mengering, allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun, yang keluar dari dunia sedangkan ini jasad-jasad ini dalam keadaan mukmin, adkhil 'alaiha ruhan, kembalikanlah kepadanya atau masukkanlah kepadanya ruh min indika dari sisimu, wasalaman minni, dan sampaikanlah salam kepadaku minni dariku. Siapa yang mengucapkan ini di selain assalamualaikum ahlal kubur daru qaumi mu'minin, selain itu ditambah doa Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafitna ba'dahum. Bagus lagi ditambah doa ini, Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah, adkhil 'alaiha ruhan min indika wa salaman minni. Sampaikanlah salam dariku untuk ahlul kubur semua ini, kembalikanlah ruh mereka. Siapa yang mengucapkan ini, istaghfarallahu kullu mu'minin mata, maka akan mohon ampun untuk orang yang membaca doa ini. Siapa kullu mu'minin mata mud khalaqallahu Adam, akan memohonkan ampunan setiap orang mukmin yang sudah meninggal sejak diciptakannya Nabi Adam oleh Allah. Jadi orang meninggal mulai dari zaman Nabi Adam sampai besok nih kita lewat, kita amalin ini, itu semua jawabin salam kita dan semuanya mohonkan ampunan untuk kita. Allahumma gfir li RT Herman, Allahumma gfir li Ustaz Sanwani, Allahumma gfir lahu, mohonin ampunan. Para malaikat memohonkan ampunan, dan seluruh orang meninggal yang mukmin dari zaman Nabi Adam sampai saat kita mengucapkan doa ini, semuanya memohonkan ampunan untuk kita. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, ya Allah. Itu kira-kira kalau segitu banyaknya mintain ampunan buat kita, Allah kabulin apa enggak tuh? Insya Allah Allah kabulin. Kayak orang demo kan udah jutaan, udah ratusan juta minta sama Allah, ya Allah ampuni.
kasihanilah dia ya Allah berikanlah ampunan kepada dia. Itu memohonkan ampunan. Ini doa yang tadi, Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil 'alaiha ruhan min indika wa salaman minni. Tambah doa itu. Maka seluruh orang meninggal dari zaman Nabi Adam yang mukmin sampai zaman kita ucapkan ini doa, maka semuanya akan mohon ampunan buat kita. Itu bergetar itu arasy, bergetar itu langit karena ada sekian ratusan juta orang meninggal mohonkan ampunan buat kita. Nah, siapa ini? Oh, jamaah mujahidin, sebut namanya orang-orang yang udah meninggal. Wa akhrajahu Ibnu Abi Dunya bilafzi kataballahu lahu bi'adadi man mata. Nah, ini melalui jalur lain. Kalau tadi melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, kalau ini melalui jalur Ibnu Abi Dunya, Imam hadis juga. Ini sabda Rasulullah ini yang belakangnya kataballahu laku bi'adadi man mata min ladun adama ila an taqumas sa'atu hasanatin. masyaallah. Maka Allah akan catatkan untuknya, untuk orang yang mengucapkan doa ini, Allah catatkan bi'adadi man mata min ladun adama ila an taqumas sa'ah, sejumlah bilangan orang yang sudah meninggal mulai dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Masyaallah, akan Allah catatkan hasanatin, kebaikan-kebaikan. Mulai dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, udah berapa miliar orang-orang muslim atau mukmin yang meninggal yang iman kepada Allah. Ini ditulis buat kebaikan buat kebaikan kita yang mengucapkan doa itu. Doa Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya mu'minah adkhil alaina ruhan min indika wa salaman minni. Bahasa Indonesia begini. Setelah kita assalamualaikum penghuni kubur, setelah kita begitu, insya Allah saya akan menyusul kalian. Ya Allah, wahai Tuhan, ya Allah, wahai Tuhan, jasad-jasad yang sudah mengering dan tulang belulang ini, kembalikanlah ruhnya kepada mereka dan sampaikanlah salam dariku. Kalau kita ucapan itu, maka orang yang sudah meninggal, sejumlah orang yang sudah meninggal itu akan Allah catatkan sebagai kebaikan untuk kita yang mengucapkan doa itu. Insya Allah ini ziarah kubur ini, Pak. Kita mengunjungi kuburan di makbarah, di pintunya kita ucapkan ini. Nanti baru di khusus makam yang memang kita tuju, kita bacakan ayat-ayat lain. Wal Baihaqi an Bishri bin Mansur qala kana rajulun yakhtalifu ilal jinan atau jiban, ilal jiban fayashhadu as-salata 'alal janaiz fa idza amsa waqafa 'ala babil maqabir faqala anasallahu wahsyatakum wa rahimallahu gurbatakum wa tajawazallahu an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum la yazidu ala haulal kalimat. Qala dzalikar rajul fa amsaitu dzata lailatin. Panjang ini hadisnya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.